Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya kerjakan dalam project game dev. Di sini saya mengerjakan untuk halaman tampilan main main menu dari gamenya. Jadi di main menu ini ada tombol play, leaderboard, settings, exit. Seperti biasa di tombol play itu untuk memulai gamenya, di leaderboard nanti itu button yang berfungsi untuk menampilkan skor atau high score yang telah digapai oleh user. Settings di situ untuk menyeting baik itu volume atau yang lainnya, dan exit untuk keluar dari gamenya. Bisa ditolong ditekan baru tombol playnya. Oke, jadi ketika kita menekan tombol play maka akan masuk ke dalam tampilan gamenya. Balik ke main menu tadi, Rok. Balik ke main menu, Rok. Oke. Oke, lalu ada tombol leaderboard. Bisa kita lihat di sini. Tadi kita sudah mainkan, maka di nampak leaderboard yang didapat oleh user. Oke, balik ke dan di situ ada tombol main menu sama tombol reset. Reset itu untuk mereset semua like score yang telah digapai, dan main menu untuk kembali ke halaman main menu. Dan di situ ada button setting. Oke, dan ada button exit. Jadi karena ini masih di dalam Unity-nya, jadi untuk fungsi daripada button exit-nya tidak berfungsi kecuali sudah di-build. Oke, boleh tolong ke script-nya, Rok. Script untuk main menu. Masuk ke script, main menu. Nah, itu. Hmm, oke. Nah, jadi untuk script di main menu itu bisa kita lihat di kanan. Itu kita menggunakan using system collection generic, using Unity Engine, using Unity Engine Scene Management. Jadi di situ dia library umum daripada Unity-nya agar script ini nanti dapat berjalan di Unity. Di situ ada untuk kelas main menu kita buat mono behavior. Uh, di sini dia untuk memasukkan, bisa dibilang seperti remote atau perintah gitu di main menunya. Saya lihat di situ void play game. Jadi nanti itu ketika ada script yang dimasukin ke button play di tampilan main menunya, nanti maka button play itu dapat berfungsi untuk masuk ke level untuk masuk ke game dan dimulai dari level easy. Nah, di situ ada public void quit game. Itu untuk fungsi daripada untuk button exit atau untuk keluar dari gamenya. Dan di situ ada public void open leaderboard, yang dimana di situ untuk memanage atau melihat uh, skor-skor skor-skor yang sudah didapat oleh user. Dan penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selamat malam untuk teman-teman serta Bapak Guru. Jadi di sini saya dari kelompok Alko. Nah, perkenalkan nama saya Kalmato Tolo Sembiring dan NIM saya 211401084. Di sini saya bertanggung jawab untuk mengatur beberapa level ya yang ada di game serta membantu UI, membangun UI, membantu bagaimana cara kerja ya. Walaupun saya sedikit menggunakan ChatGPT ya ataupun AI. Nah, di sini kita lihat dulu ya bagian. Nah, di sini ada scene easy level di sini. Nah, di sini kita dapatkan dari scene-nya easy level. Saya juga membuat medium level.
Caranya tinggal copy paste dan ubah beberapa script code-nya yang ada di dalam script AI dan AI correspond. Nah, kenapa kita ubah di bagian ini? Karena untuk analisa game kita menambahkan beberapa tantangan atau challenge di dalam game berupa jika tertabrak bangunan ataupun mobil ataupun apa ya gitu tambahan-tambahan dalam objek di game objek kita itu dia bakalan game over gitu. Jadi tingkat kesulitan ini berdasarkan banyaknya tantangan di jalan waktu user menggunakan aplikasi game kita ini gitu. Nah, di sini di sini ya saya membuat beberapa kelas ya menggunakan ada kelas bawaannya juga serta ada juga kita buat AI car spawner ya inilah yang membuatnya mobilnya itu bisa membuat objek dari mobilnya itu eh, ada gitu ya. Jadi kalau tertabrak bisa dia membuat game over gitu ya. Nah, di sini ada void start. Inilah yang apa? Yang eh, awal ya dari pendeklarasian awal. Di sini kita menggunakan for statement. Tapi sebelum itu kita buat variabel dulu ya, player card transform. Jadi game objeknya dari player itu berubah gitu ya. Nah, di sini juga kita buat langsung kita panggil fungsi spawn new cards-nya. Nah, jadi di sini eh, di bagian tunggu di bagian oh ya ini kita panggil dari fungsi spawn new cars-nya. Nah, kita pakai if statement juga di dalamnya lalu kita untuk membuatnya muncul terus kita pakai for each ya di dalamnya. Nah, untuk clean up ini kita menggunakan for statement juga ya dan if di dalamnya gitu. Nah, untuk mungkin contoh ya kalau kita run di bagian tunggu mana since kalau kita bermain di medium mungkin kita klik dua kali dulu lalu kita tunggu ini kita apa run. Nah, di sini bakalan muncul ya. Jadi kalau kita mainkan seperti ini banyak bangunan ya. Jadi bangunan ini kalau kita tabrak, nah ini banyak ya. Oh, langsung game over gitu. Jadi tingkat levelnya itu seberapa banyak tantangan yang dapat kita munculkan gitu ya. Nah, mungkin sekian untuk dari apa hasil dari level. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, bagian script game over. Yang pertama ada definition game over canvas, di mana itu adalah canvas pada saat game overnya. Lalu ada score text untuk menampilkan eh, skor akhirnya setelah game over. Pertama adalah function trigger game over. Di sini dicek dulu apakah is game over karena pertama di definisi is game overnya false. Cek apabila true maka berlanjut menampilkan kanvasnya lalu mengambil game object yaitu player lalu mengambil nilai distance travelnya atau skor daripada playernya. Lalu setelah diambil akan di save di save score lalu akan ditampilkan. Selanjutnya adalah function restart game di mana ini akan restart scene-nya kembali ke gameplaynya nanti. Lalu ada function return to main menu di mana ini akan kembali ke scene main menu. Lalu ada function start di mana akan kembali ke awal gameplaynya. Lalu ada function show leaderboard di mana nanti akan menampilkan scene leaderboard di atas eh, game over canvasnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian em, script dari score saver. Di sini pertama definisi key dulu untuk high score, key high score untuk
untuk function daripada script ini. Pertama adalah function save score. Di sini akan mengambil skornya tadi eh, dengan cara yang nanti akan dimasukkan ke get score. Pertama dicek dulu apakah lebih besar dari 0 dan apakah skornya itu sama sama dengan yang indeks sama yang skor dengan indeks yang 0 ini. Jadi ngecek untuk menghindari adanya duplikat. Jadi dibandingkan. Lalu apabila selesai maka skornya akan ditambahkan lalu akan disortir berdasarkan skor yang paling tinggi. Lalu dicek lagi apa untuk menampilkan skornya hanya 5 pada leaderboardnya. Lalu string.join ini untuk menggabungkan skornya tadi menjadi sebuah string. Lalu selanjutnya adalah function getScore-nya. GetScore-nya ini mengambil dari player prefs lalu .getString untuk mengambil skornya dengan key-nya lalu nanti akan menjadi string. Yaitu function getScore-nya untuk mengambil skornya tadi dari player prefs-nya. Lalu selanjutnya adalah function reset score-nya. Jadi reset score-nya ini akan menghapus uh, dengan cara delete key lalu menghapus key-nya. Lalu akan di save. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan semua bagian script di project ini. Jadi di sini ada AI. AI ini untuk memunculkan mobil-mobil yang di jalan secara random dengan aset yang sama seperti playernya. Lalu di sini ada car ini untuk player kita mainkan. Lalu di sini ada endless ini untuk guna membuat mapnya. Jadi endless maksudnya endless itu nanti mapnya itu sebenarnya cuma satu peta yang beberapa aset-aset. Terus nanti ada layer lain yang lain untuk dimasukkan aset yang lain juga begitu. Jadi nanti endless ini dia satu peta itu akan berulang looping muncul secara random juga gitu. Lalu export ini untuk ketika playernya terkena gedung atau batu atau mobil ya dia akan meledak menjadi beberapa bagian. Jadi kalau misalnya terkena mobil yang AI itu mobil AI-nya juga meledak begitu. Lalu di sini juga ada game over ini untuk memasukkan tampilan game overnya. Lalu di sini input ini input ini untuk controllernya, tapi di sini kami tidak memakainya karena sudah ada joystick untuk tercopet gitu. Kenapa dia ini sebenarnya dipakai juga, cuman dia nggak keseluruhannya, cuma beberapa aja untuk mendukung aja joysticknya ini. Gitu. Lalu di sini leaderboardnya itu untuk menampilkan di bagian leaderboard ini di menu. Lalu di menu ini untuk membuat semua tombol di sini ada berfungsi untuk mengarahkan ke scene yang ditentukan. Lalu UI ini seperti ini, seperti itu AI ya. UI-nya itu untuk itu tampilannya. Baru yang uji utils ini untuk sama juga untuk mobilnya juga. Kalau misalnya kita buka satu persatu mungkin agak panjang, tidak apa-apa. AI Darspon, di sini ada sampingnya juga. Ini di sini untuk menjelaskan. Ya. Jadi intinya program ini berguna untuk memunculkan
secara random. Di sini ada collider. Collider ini ketika misalnya kalau misalnya eh, ada layers yang tersentuh collider atau tabrakan, pecah gitu. Jadi di situ makanya ada explode karpat ini. Karpat ini berguna ini untuk, jadi kalau misalnya mobilnya pecah jadi 4 bagian, jadi itu ada penguatan bunyi-bunyi seperti eh, pantulan begitu. Jadi makanya di sini ada bounce as pitch. Pitch ini itu menentukan seberapa besarnya frekuensi suaranya begitu. Di sini export handler betul buat untuk memecah belah atau membuat collider kan objek lain dari untuk playernya gitu. Lalu di sini endless level, lalu ada endless section ini dia saya maksud tadi dia cuma satu peta. Jadi satu peta itu dia looping. Kalau misalnya kita jalan ke depan, dia endless sectionnya ini akan dari bawah dia muncul ke atas, di sini juga, di sini dan seterusnya. Jadi yang dari tempat kita spawn, sini ada, terus sini juga ada paling bawah. Nanti kalau kita udah lewat dari yang tempat spawnnya, nanti itu akan balik ke depan begitu. Dan itu secara random munculnya. Gitu. Ini endless level. Um, oh ini sama ya itu maksudnya seperti ya random juga. Karena sini ada random section ya, random section, random range ya, ini menjadi oke. Ini section full yang setnya itu satu peta itu begitu. Lalu masuk ke car handler ini dia ada banyak fungsinya untuk ada car mesh handler, explore handler ya untuk pecah, lalu ada audio juga. Jadi di mobilnya nanti kalau misalnya kita jalan mengeluarkan suara kayak suara engine begitu, sama kalau misalnya kita brake nanti ada suara dicicik begitu. Lalu kalau misalnya tabrakan nanti muncul luar suaranya, baru ada eh, dipecah beberapa bagian, lalu ada suara kayak patula begitu. Jadi fungsinya itu ada itu juga semuanya. Lalu ada kecepatannya, ada apa lagi, ada mengatur kecepatannya, eh, ada pitchnya untuk suaranya juga. Lalu di burn over ini untuk eh, game over nanti misalnya kalau player sudah mati tabrakan, maka game over, tampilan game over muncul dan menampilkan eh, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan your score. Jadi, misalnya kalau kita udah sampai mana skornya, nanti ada di sini. Ya, lalu di your score ini nanti dari sini disimpan di sini. Nah, dari sini akan disimpan ke leaderboard. Gitu. Dan ini bisa di restart. Juga sama menu. Kalau misalnya mau menu dibalikan, begitu. Langsung, kalau misalnya kita udah tadi kan yang di sini itu akan disimpan di sini, tapi ini tampilan nggak begini. Saya hanya menjelaskan bagaimana script-scriptnya. Oke, selanjutnya game input ini karena ini awalnya memakai keyboard ya, AWSD. Jadi ini diubah ke menggunakan joystick ini. Joystick ini merupakan aset dari Unity Store juga saya ambil, dan kodenya udah ada duluan, memang udah dikasih juga. Jadi saya tinggal meletakkannya lalu mengubah input ini
agar joystick tadi berfungsi begitu. Begitu langsung dibuat ya leaderboard tadi seperti ada ya tombol-tombolnya, tombol reset untuk mereset ulang high score ya, lalu ada menu untuk balik ke menu. Nah ya ini langsung di sini juga ada untuk menyimpan high score-nya, menyimpan skornya ya, begitu. Ini secara offline, tidak online. Oke. Menu seperti biasa nih untuk quit game, ada leaderboardnya, lalu ada mengenalkan gamenya, UI. Untuk UI itu ini berguna, ternyata ini berguna untuk ini skor yang di sudut di atas itu tuh ini nih. Jadi ini UI handler itu ya. Terus ke util ini untuk random sectionnya, untuk karnya juga kalau original ya saya lupa juga. Oke, ini juga Carlet. Nah, Carlet ini untuk ini berguna untuk ya UI car-nya tadi. Jadi dia kan nggak bisa satu arah aja kan. Jadi di jalan itu ada dua arah, dua jalur gitu. Jadi ini script ini berguna untuk sama ini juga berguna untuk ya mobil AI-nya itu dia spawn kanan atau kiri, atau ada kiri kanan juga, atau kanan kiri gitu, begitu spawnnya random secara random. Jadi gitu aja mungkin penjelasan untuk semua scriptnya, karena saya bagian sistem apa memeriksa semua sistem apakah project game ini berjalan seperti lancar, jadi saya harus memeriksa apa yang harus saya lakukan begitu. Baik, terima kasih. Jadi masalah kami itu ada masalah untuk mengembangkan gamenya, yaitu settingnya tidak bisa diapa-apain karena tidak ada scene untuk setting. Ada sih, cuman nggak ada tampilan apa-apa. Ini belum ada apa-apa karena tidak sempat ya. Sama sebenarnya di menu itu mau diletakkan ketika play langsung nanti ada pemilihan untuk level-levelnya, itu nggak sempat juga dibuat. Jadi levelnya tuh cuma satu aja, easy level. Sebenarnya mau ada medium level sama hard level, yang dimana mediumnya itu kayak di tepinya itu dia lambat kalau kena di tepi kayak tanah begitu. Sama yang kalau misalnya di hard level itu seperti di salju lah, idenya seperti itu. Jadi levelnya cuma satu ya. Itu aja sih untuk permasalahan kami, karena permasalahan kami yang utama kami itu waktunya tidak ya tidak banyak, cukup banyak sebenarnya, cuman ya kami harus belajar juga untuk membuatnya, jadi ya, waktunya termakan juga. Oke, terima kasih.